Nah, sobat traveling sekalian, tahapan kali ini tahapannya adalah proses menggerinda ataupun pembersihan bagian-bagian yang selesai dilas. Jadi bagian-bagian yang seperti ini yang masih permukaannya kasar seperti ini harus digerinda supaya menghasilkan produk yang safety ataupun tidak berbahaya bagi konsumen tentunya. Setelah digerinda nanti baru tahap ke pengecatan. Jadi ini sangat penting, ini proses penggerindaan adalah merupakan bagian juga dari tahapan produksi produk-produk pengelasan. Nah ini oke. Nah ini dia setelah kita gerinda. Nah ini setelah kita gerinda kan nampak hasilnya setelah tidak ada bagian yang tajam, sehingga ini sudah aman, sudah safe bagi konsumen. Setelah itu baru kita lakukan finishing, ya ini boleh pendempulan dan juga langsung pengecatan. Oke, lanjut. Baik, sobat kreatif, ini adalah proses pengamplasan. Jadi kita gunakan di sini adalah mesin jenis amplas biasa. Adapun kekasaran daripada amplasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi biasanya dari yang paling kasar hingga yang paling halus, sehingga menghasilkan permukaan papan yang ataupun kayu yang kita amplas tersebut sesuai dengan keinginan. Nah seperti ini. Nah ini adalah tahapan sebelum kita lakukan pembakaran. Setelah ini nanti kita akan lakukan proses pembakaran, kemudian finishing dan juga proses politur dan juga vernis. Setelah itu barulah material tersebut siap untuk dipasarkan. Oke. Oke, ini bisa kita lihat ini permukaannya sudah sangat halus. Oke, nya Win? Iya, mantap. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah tentunya gas, ya, tabung gas ini ukuran yang handle. Nah, kemudian ini alat torchnya, alat pembakarnya ini, ya. Kemudian penggunaannya simple, bisa kita gunakan langsung dengan pemantiknya tersendiri atau juga dengan mancis, nah, ataupun pemantik lainnya. Nah, seperti ini. Tinggal setel aja kebutuhan apinya. Kita mau ambil sedang, besar ataupun kecil, tergantung kebutuhan. Oke, lanjut saja. Kita penggunaannya, aplikasinya sangat gampang, ya. Tinggal kita dekatkan saja pada jenis kayu ataupun bahan yang akan kita lakukan proses pembakaran. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jarak antara ujung torch dengan material itu sebaiknya jangan terlalu dekat. Tujuannya apa? Supaya material yang kita bakar tersebut tidak benar-benar terbakar. Nah, jadi ini kita hanya mengharapkan membakar pada permukaan dari kayu tersebut sehingga menciptakan warna khas ataupun motif khas yang ada pada kayu tersebut. Nah, biasanya kayu yang kita gunakan di sini adalah jenis kayu pinus dan berbagai jenis kayu lainnya yang mengandung jenis minyak ataupun kandungan bahan yang mudah terbakar pada kayu tersebut. Nah, seperti ini. Ya, aplikasinya sangat gampang, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jarak dan juga kecepatan untuk pada saat proses pembakaran tersebut. Nah, jadi bagi sobat YouTuber sekalian yang memang masih pemula, ini bisa dicoba dengan menggunakan jarak yang lebih jauh dulu, kemudian api yang kecil dulu. Tapi kalau sudah pro, silakan mengaplikasikannya dengan berbagai posisi dan jarak yang sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini. Dan ini memang sedang tren, ya sobat kreatif sekalian, ini sedang tren. Paduan kayu yang dibakar seperti ini kita padukan dengan jenis kriya logam seperti besi holo, besi naku dan berbagai jenis bahan lainnya, itu sangat cantik, sangat indah. Oke guys. Baik, ini kita berada pada proses tahapan finishing di akhir, ya. Ini proses politur. Nah, ini dilakukan pada saat akhir pekerjaan pada
jenis papan ataupun kayu pinus dan jenis kayu-kayu lainnya. Nah, peliter yang kita gunakan di sini adalah warna jati. Berhubung karena permintaan dari konsumen memang meminta warna yang dipakai adalah warna jati. Nah, jadi warna jati adalah kuning-kuningan. Apabila dipadukan dengan pinus yang telah dibakar seperti ini, maka warna yang tampil sangat memukau dan sangat luar biasa. Nah, ini ya. Nah, proses tahapan ini biasanya memang memakan waktu sedikit lebih lama, tapi sesuai juga dengan hasil yang didapatkan, karena hasil dari proses ini sangat-sangat fantastik. Dan sekarang ini sedang viralnya ini. Jadi banyak konsumen meminta proses pembakaran dulu, setelah itu baru finishing politur, dan apabila juga perlu di finishing akhir, ya ini dipernis sehingga hasilnya lebih mengkilat dan tahan terhadap air. Nah, ini adalah kegiatan kita di sini, pembuatan berbagai furnitur dari berbagai bahan kombinasi. Ini kita gunakan besi jenis besi Nako ukuran 15 x 15 mili. Nah, ini adalah meja yang sudah jadi. Ini tampilannya. Nah, ini sudah finishing, sudah jadi. Tinggal diantar ke konsumen saja. Nah, adapun langkah akhir adalah perakitan. Nah, jadi di sini kita akan rakit komponen bagian-bagian dari papan, kemudian disatukan dengan bingkai yang terbuat dari logam. Ini kita satukan. Baru setelah ini produk tersebut siap untuk dipasarkan. Nah, adapun kita menyatukannya di sini bisa menggunakan sekrup, ya, atau juga menggunakan baut cacing atau berbagai jenis baut lainnya. Yang penting intinya dapat menyatukan antara papan ini dengan material rangka yang telah kita persiapkan. Nah, sobat kreatif sekalian, ini adalah hasil akhir dari pembuatan meja dan kursi model minimalis kombinasi papan dan Nako edisi spesial. Ini tampilannya. Ini mejanya. Kursi. Ya baik, ini adalah kru yang terlibat dalam proses pembuatan ini. Udah kering nih? Oke, SMK bisa? Ini video, semangat. SMK? Bisa. Oke. Ulang. SMK? Bisa. Gerak terus. Oke, SMK tuh benar ya? Bisa. Teknik pengasan? Bisa. Oke, mantap.